Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elza Mulyarti, Kepala TK Negeri Pembina Air Hangat Barat. TK Negeri Pembina Air Hangat Barat berdiri pada tahun 2018 yang merupakan satu-satunya satuan PAUD negeri di Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Sekolah ini menjadi tumpuan masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD yang terjangkau dan berkualitas. Namun secara fisik, TK Negeri Pembina Air Hangat Barat memiliki keterbatasan yang cukup berat, baik lahan maupun kondisi bangunan sangat terbatas. Hanya terdapat satu ruang gedung utama yang digunakan secara multifungsi sebagai ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang belajar anak. TK Negeri Pembina Air Hangat Barat saat ini memiliki jumlah murid 48 orang dan tenaga pengajar berjumlah 5 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebagian besar guru bukan dari sarjana pendidikan anak usia dini, dan sebagian guru masih baru dalam dunia pendidikan anak usia dini sehingga belum memiliki pengalaman dalam mengelola dan mengajar murid bagi anak usia dini. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Selain itu, keterampilan teknologi informasi guru juga masih rendah. Masih ada di antara mereka yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital seperti laptop dan infocus. Kendala ini diperparah dengan keterbatasan waktu, karena sebagian guru berstatus honorer yang harus mencari tambahan penghasilan di luar jam mengajar. Dari sisi orang tua, sekitar 85% orang tua berprofesi sebagai petani, sedangkan sisanya sebagai pedagang atau sebagai ASN, sehingga menyebabkan keterlibatan langsung orang tua dalam kegiatan sekolah masih rendah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kepala sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi guru, lemahnya pemanfaatan digital, serta kurangnya keterlibatan orang tua dengan pihak sekolah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melaksanakan 7 aksi implementasi inovasi di satuan PAUD yang berbasis potensi lokal, pemberdayaan guru, pendekatan kolaboratif, dan berkelanjutan yang disebut dengan figur etika. Aksi yang pertama, penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah berbasis potensi lokal. Ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk meneguhkan kembali visi misi sekolah agar lebih kontekstual dengan kondisi dan karakteristik wilayah. Kepala sekolah mengajak seluruh guru dan orang tua memahami bahwa sumber belajar terbaik adalah lingkungan sekitar. Melalui visi ini, sekolah memiliki arah yang jelas untuk menumbuhkan karakter murid yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, pengelolaan ruang dan lingkungan belajar yang adaptif. Ini dilakukan atas kesadaran bahwa sekolah hanya memiliki satu ruangan utama. Inovasi tata ruang dilakukan agar area terbatas tetap fungsional. Kepala sekolah juga menginisiasi penggunaan area halaman sempit di luar ruangan untuk kegiatan eksplorasi dan proyek sederhana berbasis alam. Dengan cara ini, murid tetap dapat belajar aktif, sementara guru belajar menata lingkungan menjadi lebih hidup dan inspiratif. Main apa? Main pasir. Yang ketiga, program mentoring kolaboratif peningkatan kompetensi guru. Program ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, berbentuk diskusi, coaching ringan, dan berbagi praktik baik antar guru. Kegiatan ini mencakup praktik penyusunan RPP, observasi kegiatan belajar, refleksi bersama, dan berbagi praktik baik antar guru yang memiliki kemampuan IT yang lebih baik dan juga guru yang sudah berpengalaman. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan parenting. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang murid.
sebagai forum dialog dan pembelajaran bersama antara orang tua dan sekolah. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah berperan sebagai fasilitator yang memantik kesadaran orang tua tentang pentingnya sinergi antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Melalui pendekatan ini, orang tua menjadi lebih memahami karakteristik anak usia dini, lebih sabar dalam mendampingi proses belajar murid, serta mulai menerapkan pola komunikasi yang positif. Yang kelima, inovasi alat permainan edukatif atau APE dari bahan alam. Inovasi ini dilakukan dengan menggagas program APE kreatif berbasis lingkungan. Dengan memanfaatkan bahan alam seperti daun-daun, biji-bijian, ampas kelapa, dan botol bekas. Guru-guru mendesain APE yang sesuai dengan tema pembelajaran dan karakteristik murid. Contohnya membuat kalung dari daun, membuat telepon dari botol bekas, dan karya lainnya. Selain memperkaya kegiatan belajar, inovasi ini menanamkan nilai hemat, peduli lingkungan, dan kemandirian terhadap anak-anak. Yang keenam, efisiensi dan pembagian peran guru berbasis kekuatan individu. Ini dilakukan dengan pemetaan potensi guru melalui observasi langsung dan dialog personal. Kemudian membagi tanggung jawab sesuai kekuatan masing-masing. Dengan sistem ini, setiap guru merasa dihargai dan memiliki ruang berkembang. Kolaborasi menjadi lebih solid, suasana kerja lebih harmonis, dan kinerja sekolah meningkat tanpa menambah beban administratif yang berat. Yang ketujuh, implementasi pembelajaran kontekstual. Ini dilaksanakan dengan mendorong guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid. Misalnya pada tema lingkunganku, murid-murid diajak mengamati kebun dan sungai yang ada di sekitar sekolah, atau belajar bercocok tanam di pot kecil di halaman sekolah. Inovasi penerapan 7 aksi figur etika. Yang pertama, transformasi cara pandang dalam mengelola pembelajaran dan pengembangan karakter murid. Yang kedua, kemampuan mengubah keterbatasan ruang menjadi lingkungan belajar yang kreatif dan fungsional. Yang ketiga, pendekatan mentoring kolaboratif yang sederhana namun efektif dan adaptif. Yang keempat, pemberdayaan orang tua sebagai mitra sejajar sekolah. Yang kelima, pemanfaatan bahan alam menjadi APE kreatif dan edukatif. Yang keenam, pembagian peran guru berdasarkan kekuatan individu, penerapan pembelajaran kontekstual sehingga murid lebih memahami konsep secara langsung sekaligus menumbuhkan karakter peduli lingkungan dan kolaborasi. Adapun dampak dari program berbasis figur etika bagi guru, perubahan pola pikir sehingga meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran dan berinovasi. Bagi murid, keterlibatan aktif dan tumbuh rasa percaya diri serta kemandirian dalam bereksplorasi, sehingga tercapainya prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Bagi sekolah, membentuk lulusan yang holistik, mampu berpikir secara mendalam, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Bagi orang tua, meningkatnya kualitas dan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan peran mereka sebagai mitra dalam pendidikan anak usia dini. Kelanjutan dari program ini dilakukan melalui strategi, dijadikan bagian dari agenda tahunan, pembentukan tim kepemimpinan guru, kemitraan dengan dinas pendidikan, refleksi berkala, dan replikasi praktik baik melalui jejaring sekolah. Kepemimpinan transformatif kepala sekolah mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan, serta meneguhkan peran PAUD sebagai fondasi utama pembentukan karakter, kemandirian murid sejak anak usia dini. Demikianlah paparan inovasi dari saya, semoga dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.